Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetya Wasista dengan NIM 721149142 dari Akuntansi UNES 2019. Di sini saya akan menjelaskan bab 9 keamanan informasi. Keamanan informasi. Istilah keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer maupun non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Peralatan ini mencakup seperti mesin fotokopi, mesin fax, serta semua jenis media termasuk dokumen kertas. Tujuan keamanan informasi. Tujuannya ada tiga. Yang pertama, kerahasiaan, yaitu untuk melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Kedua, ada ketersediaan, yaitu menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Ketiga, ada integritas, yaitu semua sistem informasi harus memberi representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Manajemen keamanan informasi. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi atau Information Security Management atau ISM. Lalu ada aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut manajemen keberlangsungan bisnis atau Business Continuity Management atau disingkat BCM. Keamanan manajemen informasi. Manajemen resiko dibuat untuk menggambarkan pendekatan ini, di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan resiko yang dihadapinya. Terdapat pilihan lain untuk merumuskan kebijakan keamanan informasi dengan tolak ukur atau benchmark, yaitu adalah dengan tingkat kinerja yang disarankan. Tolak ukur keamanan informasi atau Information Security Benchmark adalah tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Apabila perusahaan mengikuti pendekatan ini, maka disebut dengan kepatuhan terhadap tolak ukur atau benchmark compliance. Ancaman. Ancaman keamanan informasi atau Information Security Threat adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dapat bersifat ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal mencakup bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis. Diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius dibanding ancaman eksternal, karena pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam akan sistem tersebut. Sifat kedua ada tindakan kecelakaan dan disengaja. Banyak terjadi kerusakan karena kecelakaan. Maka dari itu, sistem keamanan juga harus mengeliminasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan. Jenis ancaman. Malicious software atau malware terdiri dari program-program lengkap atau segmen-segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem, serta dapat menghapus file atau menyebabkan sistem tersebut berhenti. Resiko keamanan informasi atau Information Security Risk adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Manajemen resiko. Pendefinisian resiko adalah ada empat langkah. Yang pertama ada identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko. Kedua ada menyadari resikonya. Ketiga menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika resiko benar-benar terjadi. Yang keempat ada menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Lalu ada tingkat keparahan dampak dapat diklasifikasikan menjadi. Yang pertama ada dampak yang parah atau severe impact, yaitu membuat perusahaan bangkrut atau membatasi kemampuan perusahaan untuk berfungsi. Keparahan kedua ada tingkat kedua ada dampak signifikan atau significant impact, yaitu menyebabkan kerusakan dan biaya yang signifikan, tetapi perusahaan tersebut akan selamat. Yang ketiga ada dampak minor atau minor impact, yaitu menyebabkan kerusakan yang mirip dengan yang terjadi dalam operasional sehari-hari. Kebijakan keamanan informasi. Kebijakan keamanan informasi harus diterapkan dan mengarahkan keseluruhan program. Ada 5 fase implementasi kebijakan keamanan. Fase pertama ada inisiasi proyek, itu tim menyusun kebijakan keamanan untuk dibentuk.
Fase kedua ada penyusunan kebijakan, yaitu tim proyek berkonsultasi dengan semua pihak yang berminta dan terpengaruh oleh proyek ini untuk menentukan kebutuhan kebijakan baru tersebut. Fase ketiga yaitu konsultasi dan persetujuan. Tim proyek berkonsultasi dengan manajemen untuk memberitahukan semua sampai saat itu, serta untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Fase keempat itu kesadaran dan edukasi. Program pelatihan kesadaran dan edukasi kebijakan dilaksanakan dalam unit-unit organisasi. Fase kelima ada penyebarluasan kebijakan. Kebijakan keamanan disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan jika resiko tersebut terjadi. Pengendalian dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada pengendalian teknis. Technical control adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Pengendalian akses. Dasar untuk keamanan melawan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak diotorisasi adalah pengendalian akses. Pengendalian akses dilakukan melalui 3 tahap yang mencakup identifikasi pengguna, yaitu mengidentifikasi diri mereka dengan cara memberikan sesuatu yang mereka ketahui, misalkan kata sandi. Kedua, autentikasi pengguna, itu memverifikasi hak akses dengan cara memberikan sesuatu yang mereka miliki, seperti smart card atau yang lain. Yang ketiga ada otorisasi pengguna, itu dapat memperoleh otorisasi untuk memasuki tingkat atau derajat pengguna tertentu. Jenis kedua ada pengendalian formal, yaitu mencakup penentuan cara berlaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serat pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Jenis ketiga ada pengendalian informal, yaitu mencakup program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Mencapai tingkatan pengendalian yang tepat. Ketika jenis pengendalian tersebut mengharuskan biaya. Dengan demikian, keputusan untuk mengendalikan pada akhirnya dibuat berdasarkan biaya versus keuntungan. Tetapi, dalam beberapa industri terdapat pula pertimbangan-pertimbangan lain. Dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintahan dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditunjukkan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Beberapa pihak penentu standar menggunakan istilah baseline atau dasar dan bukannya benchmark. Standar industri. The Center for Internet Security atau CIS adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Ada di dalam 2 bentuk. Yang pertama ada CIS benchmark, yaitu dengan cara menerapkan pengendalian khusus teknologi. Dan yang kedua ada scoring tools, yaitu untuk menghitung tingkat keamanan, membandingkannya dengan tolak ukur, dan menyiapkan laporan yang mengarahkan pengguna dan administrasi sistem untuk mengamankan sistem. Manajemen keberlangsungan bisnis. Awal penggunaan komputer, aktivitas ini disebut perencanaan bencana. Namun istilah yang lebih positif adalah perencanaan kontingensi. Elemen penting dalam perencanaan kontingensi adalah rencana kontingensi, yang merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan pada operasi komputasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Terima kasih.